Jika bicara tentang gunung, benak kita akan tertuju akan pesona alam dan berjuta mitos yang menyertainya. Mitos berkaitan erat dengan hal-hal bersifat mistis berupa pengalaman spiritual maupun dongeng-dongeng tahayul. Hingga akhirnya semua kisah itu tersudut pada bentangan hijau tak terjamah dengan tinggi ribuan kaki itu. Tentang makhluk tinggi besar, kabut misterius, kerajaan gaib, sampai penampakan hantu wanita bak menjadi santapan wajib bagi pendaki gunung yang berupaya menaklukkan dataran menjulang ke atas tersebut. Berawal dari hal itu, tim Mr. Tukul mencoba menyambangi salah satu gunung yang konon disebut sebagai porosnya Pulau Jawa, yakni Gunung Lawu. Aura magis yang kental terlihat pada gunung yang diyakini sebagai salah satu gunung tua di Pulau Jawa ini. Kokoh berdiri di perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah, gunung ini menyimpan banyaknya misteri yang belum terpecahkan sampai sekarang. Sebagian besar cerita itu merupakan pengalaman pendaki di sepanjang jalur 3.256 mdpl itu. Biasanya kalau ada pendaki yang hilang atau tersesat itu kan kadang mungkin dia mencari jalannya itu dia bingung, gitu, terus perlengkapan kurang komplit. Ya, biasanya tanda-tanda itu kalau dia hilang, biasanya ada hujan badai. Mungkin lihat perempuan cantik, lihat orang pakai baju jubah putih, pakai jubah hijau, kan itu pakaian kebesaran yang Lawu sini. Banyak syarat yang harus diperhatikan oleh calon pendaki. Selain fisik dan mental yang prima, pendaki harus memperhatikan sejumlah larangan yang sebab akibatnya sukar diterima akal. Bekal yang harus diketahui calon pendaki Lawu adalah dilarang memakai pakaian berwarna hijau pupus, menanggalkan baju bercorak poleng, batik bermotif gadung melati, serta busana dengan bahan dasar benang telon atau merutu sewu. Larangan di sini pakaian hijau pupus, dulu kepercayaan dia itu pakaian kebesarannya Brawijaya 5. Jadi waktu Brawijaya 5 lengser ke Prabon, dia kan larinya ke Gunung Lawu kan. Nah itu dia pakaian kebesarannya kan hijau pupus, jadi dia kayak ditanding itu nggak mau. Tapi secara ilmiah sebenarnya hijau pupus itu kan warna alam sebenarnya. Kain supra itu sama kalau bisa burung jalak gading itu jangan diganggu. Ada burung jalak gading diganggu, dia jatuh. Nggak boleh bicara kotor, mengikuti peraturan yang ada di Lawu. Jadi kita harus kasarannya kalau di orang Jawa itu kulon nuwun lah, suluk sawan itu aja. Selain pantangan-pantangan dalam berpakaian tersebut, calon pendaki harus menjaga sikap dan etika mereka. Selain masuk ke alam liar, para pendaki tak ubahnya orang asing yang bersinggungan dengan perkampungan dimensi lain. Dengan kata lain, besar kesempatan mereka berinteraksi dengan ribuan makhluk tak kasat mata dari dunia gaib. Jika tak memperhatikan adab bertamu, bukan tidak mungkin sebuah rombongan pendaki akan tercecer secara tiba-tiba. Mereka akan sibuk mencari satu sama lain hingga akhirnya satu persatu hilang tanpa jejak. Rentetan peristiwa mistis ini berkait erat dengan agungnya sejarah masa lalu yang meliputi Gunung Lawu. Di gunung ini terukir cerita tentang misteri keberadaan dua tokoh legendaris, yaitu Sunan Lawu dan Prabu Brawijaya V. Raja terakhir Majapahit yang memerintah sekitar abad 14. Menurut babat sejarah, beliau mengungsi ke Gunung Lawu hingga akhir hayat akibat pecahnya peperangan. Sampai kini keberadaan makam beliau bak menjadi perbincangan abadi. Ada salah satu versi Brawijaya V meninggal secara moksa tanpa meninggalkan jasad dan jejak apapun. Hingga akhirnya muncul sebuah mitos mengenai adanya spesies burung jalak berwarna gading. Burung ini memiliki tabir yang sangat sukar diungkap. Tak ada yang tahu waktu tepat burung ini menampakkan diri. Diyakini jalak gading ini merupakan jelmaan pengawal Prabu Brawijaya V. Bahkan ada yang menyebut bahwa burung ini merupakan perwujudan langsung dari sang Prabu. Yang jelas burung ini dikabarkan sering menolong sebagai penunjuk jalan bagi pendaki yang kehilangan arah. Ada apa di balik mitos-mitos dan sosok jelmaan yang berada di Gunung Lawu? Mari kita mulai perjalanan dari pintu gerbang pendaki Cemoro Kandang yang berada di Desa Gondosuli, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar.
Nah, pemirsa Mister Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Ketemu lagi bersama saya Tukul Arwana bersama rekan-rekan saya dari Kobokan Junior ini. Alhamdulillah ada Mas Eko, Kadir, ini nggak tahu ini Kakocan ini satu. Saya sekarang berada di lokasi Cemoro Kandang, Kabupaten Karanganyar. Cemoro Karanganyar di Jawa Tengah. Kita mau hacking bersama teman-teman. Pastinya teman-teman saya itu pasti setuju. Hacking itu apa ya? Desa. Nah, ini kamu tuh ngerti. pimpinan lo gimana sih, masa hacking aja nggak ngerti? Apa hacking? Hacking kok nggak ngerti? Tanya sama yang tahu. Nah, siapa yang ngerti apa? Aku yang nggak tahu. Ini. Hacking saya tahu. Apa? Hacking itu tetangga saya. Alah, itu hacking. Mendaki. Menuke. Itu ke bawah. Kalau ke atas mendaki. Loh, dakimu kok banyak banget. Teman-teman kayaknya pasti seneng dong. Kalau emang kamu mau ke sana, kamu berangkat. Aku pulang. Kenapa? Kamu nggak ngerti. Kenapa ya? Cemen. Cemen. Memakan ya suara-suara yang nggak benar. Sok tahu kamu di sana. Bilang angker tahu. Bukan cuma angker, kamu tahu. Ntar kalau udah ada yang Wah, cemen. Coba kamu sekali lagi gitu. Hantunya sama mukamu serem mukamu. ya udah kalau gitu kamu kesana aja deh, aku nggak usah ikut. Pemirsa, energi apa yang nanti akan terlihat oleh rekan-rekan saya? Ikuti terus. Mister Tukul. Jalan. Ini ngapain sih? Sepertinya apa yang dikatakan Mas Polo sudah ada tanda-tandanya. Alah cemen. Lihat mukamu serem. Kalau ceritanya banyak orang-orang yang datang ke sini mungkin mempelajari tentang energi yang ada di sekitar sini. Bapakku cerita. Pernah Di terjadi daerah apa? ini. Pernah terjadi apa? Bapakku cerita. Apa belum? Apa pernah cerita apa di sini? Aku tuh pernah lihat ada sosok tinggi besar. Mukanya ganteng. Badannya berbulu. Kalau mungkin Mas Kadir pernah dengar apa cerita di sini? Saya waktu dulu 5 tahun yang lalu itu saya nggak pernah dengar apa-apa. Ngobrol sama pohonnya. Nah, pokoknya kaget aku lah. kita akan penasaran, semakin penasaran. Kita nggak semakin kita agak kecil hatinya, kecil ciut dengan diceritain teman-teman saya. Saya malah Kan bener kan? seperti apa ya? Ikuti terus. Mister Tukul jalan. Naik ke puncak gunung tinggi sekali. Naik ke puncak gunung tinggi sekali. Kiri kanan ku lihat saja banyak pohon semara geng. Mas, jadi teman-teman saya pada nggak ada.
khawatir doyok polo bablas. Ternyata teman-teman saya pada ngilang dengan sendiri-sendirinya. Sekarang saya sendirian. Tapi saya yakin saya dengan dibayar akan jadi kerja. Pastinya saya setengah berani setengah enggak. Tapi akan saya coba. Ikut terus. Misa Tukul. Jalan. Kebetulan pas tadi dibilang merinding Mas Tukul, itu kebetulan ada yang datang ke depan dan duduk ini Mas Tukul. Oh, mempersilahkan.